Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan segenap para guru, para orang tua, para sepupu, sahibul bait, segenap Bapak RT, dan segenap jamaah majlis taklim al-Abrar yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan kucuran rahmat taufik hidayah inayah maunah maghfirah dan Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya mohon maaf karena sekarang ini saya harus kegiatan lain, jadi saya mohon lebih awal. Saya akhir-akhiran aja. Tapi kalau makanan keluarin. Bosan punya sih. Dan kemudian yang selanjutnya, saya tidak panjang lebar. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Khusus beristimewa 100 hari Al-Marhumah Ibu Nurita binti Mati Susin. Dan juga doakan almarhum Bapak Haji Abdul Karim bin Asmawi bin Haji Asmawi, Bapak Haji Hamzah bin Dehir, kemudian Ibu Hajah Masna binti Haji Saidi, Ibu Hajah Asyura binti Haji Asmawi, Umi Asia binti Momo, Sajid bin Ahmad Sulhi, dan para almarhumin keluarga kita sekalian, kaum muslimin muslimat mukminin mu'minat. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadiniyan wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun iman, dan kita semua sebagai orang muslim diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan sesuai kemampuan kita masing-masing. Sebab dalam ibadah itu tentunya sesuai kemampuan kita. Contoh dalam sholat, tidak mampu berdiri boleh, tidak mampu duduk boleh miring, tidak mampu miring boleh berbaring, nggak mampu semuanya pakai isyarat, nggak mampu lagi sholat bawa ke masjid Aida sholatin rame-rame, selesai. Begitulah demikian pula dengan puasa Ramadan. Ada keringanan, diantaranya buat siapa? Diantaranya ibu hamil, ibu menyusui, orang sakit, termasuk diantaranya orang yang berpergian. Dalam fikih, orang berpergian itu disebut dengan musafir. Musafir, orang yang berpergian jauh disebut dengan musafir. Dan musafir ini ada rukhsah atau keringanan dalam ibadah puasa. Hal ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridan ala safarin wa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Faman kana minkum maridan, maka barang siapa di antara
atau ada safarin atau maka orang tersebut karena sakit atau kemudian sehingga tidak puasa, maka boleh dikodok digantikan faidatun min ayyamin ukhra, hari-hari selain Ramadan. Jadi ini ayat menunjukkan sok ringan. Orang sakit diantaranya musafir boleh untuk tidak puasa, namun wajib mengkodoknya. Faidatun min ayyamin ukhra, sebanyak bilangan di mana dia batal puasa karena sakit dan musafir. Nah, seumpama batal puasanya 5 hari, maka nanti mengkodoknya 5 hari. Seumpama 20 hari, maka mengkodoknya 20 hari. Seumpama 30 hari, dalam hal ini keringanan ini yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan buat kita sekalian dan bukan kesulitan dalam ibadah. Cuman ada keringanan bukan berarti disepelekan. Ini ada keringanan cuman diringan-ringankan. Akhirnya disepelekan. Ini masalah. Hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini ya tentunya keringanan dalam puasa. Orang musafir boleh untuk tidak puasa dari subuh sampai ketemu maghrib, ada syarat tertentu. Apa di antara syarat tertentu? Yang pertama yakni dia melakukan perjalanan di mana perjalanan itu boleh menjamak atau mentaksir sholat. Menjamak itu mengumpulkan Zuhur dengan asar, dikumpulkan. Misalnya di Zuhur, itu jamak takdim. Misalnya Zuhur dengan asar dikumpulkan, dikerjakan di waktu asar, berarti jamak takhir. Maghrib dengan isya, isya dikerjakan di maghrib, berarti jamak takdim. Maghrib dengan isya, maghribnya dikerjakan di isya, berarti jamak takhir. Nah, di qashar yang punya rakaat 4, Zuhur berapa? 4. Dipendekin jadi 2. Asar 4, dipendekin 2. Isya 4, dipendekin 2. Maghrib dipendekin 3. Bisa dong. Nah, itu caranya. Jadi kemudian adalah perjalanannya itu tidak bermaksiat, bukan perjalanan dalam rangka bisnis narkoba, bukan perjalanan dalam rangka begal, bukan perjalanan dalam rangka misalnya yang dilarang syariat, tapi perjalanan yang dibolehkan. Contoh, misalnya mau pulang kampung silaturahmi. Contoh lagi, saya mau jalan-jalan kemana? Amerika. Orang sini ke Amerika. Dibang jalan-jalan. Saudara balik lagi, mari. Nah, yang penting tidak melanggar syariat. Kemudian selanjutnya, ya, jarak tempuh. Kalau di jarak tempuh kan itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 80 kilo 64 kilometer. Ya dilurusin dah 81 kilometer. Kira-kira dari sini kemana? Kerawang. Ya. Berarti kalau sudah 81 batas minim boleh jamak berarti sholat. Ya, berarti kalau musafir berarti boleh dia tidak puasa. Nah, kemudian ada yang mengatakan 88,704 km, 89 lah. Ada pula yang mengatakan kalau 89 sampai mana?
Cikampek. Ada yang mengatakan 88,749 km ya, 89. Ada pula yang mengatakan 96 km. Sampai mana tuh? Hah? Terus ada yang mengatakan mayoritas ulama 119,9 km, 120 km. Saya mana? Bandung. Ya, kurang lebih gitu. Jalan. Kalau nggak kuat, Aiman ke belakang ya. Alhamdulillah lagi banyak. Alhamdulillah kau hujan Pak Ustaz. Kau hujan jadinya banyak. Ya, lagi banyak. Kau hujan Pak lihat ya. Bangku. Baik, kemudian syarat yang ketiga tadi yang pertama, yakni perjalanan boleh batas minim 80,64 km atau 81 km. Kemudian yang kedua, kalau syarat menjamak qasar itu kan, yang kedua yakni kemudian orang yang puasa tadi mendapatkan rukhsah, perjalanannya kudu di malam hari sebelum subuh berada di mana daerah boleh menjamak dan mentaksir sholat. Nah itu, seumpama dari sini misalkan berangkat jam 3, kemudian tadi sampai Subang berarti sudah lewat batas jarak boleh mengqasar sholat. Berarti boleh dari subuh sampai maghrib untuk mengambil rukhsah tidak puasa. Nah, itu hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, makanya dikatakan kata Imam Nawawi, Syekh Nawawi, man asbaha bisbil qadar shaiman. Nah, bagaimana orang yang berpergiannya itu ketika dia sudah masuk di waktu puasa. Berarti contoh mau pulang kampung jam 7 pagi. Berarti waktu puasa. Ya, waktu puasa jam 7 pagi. Apakah orang tersebut harus puasa dulu atau boleh untuk tidak puasa? Ini penting buat kita sekalian. Sebab apa? Banyak orang yang musafir atau mau pulang kampung dalam rangka hari raya Idul Fitri, itu dia ketika sejadi dia contoh berangkat jam 7 pagi, malam udah niat besok saya pulang kampung, saya enggak puasa, dari malam sudah niat. Nah ini ya, bagaimana dalam hal ini? Memang ada ulama yang mengatakan, cuman kata Imam Nawawi, waman asbaha bil qadar shaiman, barang siapa yang pagi-pagi mukim masih di sini, maka dia harus puasa. Nggak boleh dia batal puasa. Nah, maka ketika malam wajib niat, dia subuh puasa sampai jam 7 berangkat puasa, sampai ketika di perjalanan ada masyakoh payahan boleh batal puasa. Nah, kemudian memang ada ulama waqala al-Muzani, Imam Muzani berkata, ya, lagu ayyubtiroh, bagi orang yang tadi musafir pada waktu puasa itu boleh katanya. Kamalau asbahas shaiman tsumma marada falahu ayyubtiroh. Mengkiaskan, menganalogikakan seperti orang yang pagi puasa tiba-tiba siang sakit, maka saat itu boleh batal puasa. Cuman dalam hal ini, ya ulama dalam hal ini mengatakan bahwa beda orang yang puasa, orang yang musafir dengan orang yang sakit, beda.
ya, dalam hal ini. Maka kenapa? Pertama, jadi ketika jam 7 masih di sini, berarti kan kemusafirannya tidak lengkap, tidak penuh, tidak sempurna, karena masih di sini jam 7-nya, ya kan? Sementara jam 7 waktunya puasa, maka yang pada saat itu yang lebih berhak harus puasa dulu, karena belum musafir. Nah, maka dari itulah orang tersebut malam kudu niat, subuh kudu mulai puasa, jam 7 berangkat puasa. Ketika di pertengahan jalan dia terkena masyarakat kepayahan, seumpama bawa mobil, kalau dipaksakan dalam kondisi puasa, umpama ngelihat ini, seumpama ngelihat nenek-nenek jadi 4 di jalan, bayangin, satu nenek-nenek jadi 4, berarti kan udah puyeng pala nih. Sama itu kan bahaya kan, daripada korban jiwa maka ngopi bibir. Nah itu, jadi saat itu nggak bisa dikatakan puasa dulu. Nah ini kita harus puasa kalau mau musafir di waktu puasa. Tapi kalau berangkat dari malam hari, maka yang penting ketika subuh sudah melewati batas, orang tersebut boleh menjamak mengkosong sholat. Kurang lebih kalau dijarakin 80,64 km tanpa musafir. Yang pulang kampung, yang punya kampung, yang kakek bersini mau ngapain? Obatan juga, pondoknya berat. Ya, itulah. Ya, secara singkat. Kemudian yang kedua, adapun yang kedua dalam hal ini. Nah, kemudian yang biasa masak siapa? Laki atau perempuan? Bini apa suami? Bini. Misalnya bini lagi masak buat buka puasa, masak tadi. Terus ketika masakannya itu ini enak apa enggak nih, maka dicicipi. Pertanyaannya, bagaimana mencicipi makanan pada saat puasa? Boleh apa tidak? Baik, hadirin yang berbahagia, lihat, nyicipin sama nelen sama apa beda? Beda. Kalau nyicipin, ya, ludain lagi. Ya. Nah, kalau nyicipin sesendok apa semangkok? Lapar itu. Oh iya. Nyicipin ya sedikit tentunya ya. Biasanya kalau ibu-ibu kan cuma secoel doang ya. Ya, secoel, terus secoel lagi gitu ya. Mangkok. Artinya dikit. Kemudian diludahin lagi. Ya. Maka dalam hal ini boleh. Hukumnya boleh. Ya, yang penting tidak ditelan. Bagaimana kata Ibnu Abbas? Dikatakan laba sa'ayadu kal khala aw syai' ma lam yadkhul halqahu wa syai'. Boleh, tidak masalah mencicipi cuka atau yang lainnya selama tidak masuk ke dalam kerongkongan, selama tidak ditelan. Boleh. Ya, boleh, Ibu. Nah, pertanyaannya ya. Di sini kebolehannya itu ya, wa yukrahu dzauqu ta'am aw ghairihi lima fihi min tahrimis shaum lil mas, yakni
dimakruhkan mencicipi makanan atau yang lainnya apabila tidak ada tujuan, karena bisa membatalkan merusak puasa. Wahada idza lam takun hajah, apabila tidak ada keperluan, makruh. Tapi kalau ada keperluan, baik itu yang masak laki atau perempuan, ataupun kan kayak di chef itu kan, ya chef itu chef apa cowok apa wadon? Anak. Ya, misalnya kerja di tempat restorannya asing, di mana yang makan bukan orang Islam, sementara tuntutan kerja enak apa enggak ya cicipin. Nah, kalau ada keperluan maka tidak makruh. Tapi kalau tidak ada keperluan, bapak nih, istri habis masak jengkol, cicipin, lagi puasa tuh sore-sore. Nah, makruh, model begitu. Lagi puasa, ya, durian udah kebelah, cicipin, walaupun dimuntahin lagi. Kalau tidak ada keperluan. Tapi kalau misalnya masakin buat buka, di situ yang makan suami, yang makan anak, umpama terus disekahin pula ke orang lain misalnya, dicicipin apa kurang garam, apa kurang gula, apa kurang asam, kurang asam gampang Bu. Ya kan? Gampang. Nah, itu maka perlu dicicipin. Maka boleh, tidak makruh. Tapi kayak tadi, kalau tidak ada kebutuhan, langsung cicipin aja, makruh. Ya, itu kan ada keperluan. Berarti kan? Iya. Iya, suaminya. Bang, sini bang. Bang. Harus cicipin. Gimana rasanya? Oh, kurang gula. Ya, pakai gula aduk lagi. Coba jajalin lagi. 2 kali ya. Ya. Yang batal puasa ketelan. Ketelan batal puasa. Nah, yang sangat diharamkan apabila nelen sendoknya. Saya kasih tahu ya. Keselet. Lagi mabok gitu. Jadi seperti itu. Cicipin apabila. Contoh lagi. Misalnya biasa mau tahnik misalnya. Tahnik itu kan waktu itu. Ataupun mau nyuapin anak bayi anaknya. Ini makanannya ini harus dialusin dulu, lembutin. Karena kayak dulu makan tahnik. Akhirnya emaknya ngunyah dulu, ngunyah sampai halus, baru disuapin ke bayi. Ya, itu kan kebutuhan. Yang penting jangan ditelan, tapi dilepahin lagi, diudahin lagi, buang, dibersihkan aman. Nah, maka dari itu karena ada kebutuhan tidak apa? Boleh dan tidak. Tapi kalau nggak ada kebutuhan, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, Mas Haji Jibril. Baik, saya lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya masalah sahur. Kita ini sahur ya. Sahur itu hukumnya adalah karena ada hadis Rasul, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As-saharu wa inna bis-sahuri barakatuh. As-saharu, sahurlah kalian. Wa inna bis-sahur, karena sesungguhnya di sahur itu
ada barokah, keberkahan. Karena ada keberkahan, maka hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi karena ada keberkahan itu sunnah. Nah, kemudian dalam hal ini, ya, bagaimana waktu sahur? Nah, ini penting. Sebab ada orang yang jam 11 malam makan sahur sebab khawatir ntar kalau ini gak bangun siangan saya makan sahur Nah, hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini dikatakan bahwa wa qawluhu wa takhirus sahur ila an qala wa yaqulu waqtu binisbil lail fal aklu qablahu laysa bisahur fala tasluni. Sahur itu waktunya mulai pertengahan malam. Pertengahan malam itu jam berapa? Pertengahan 15.00 pertengahan. Mulai dari situ baru kita makan, maka kita mendapatkan kesunahan sahur. Ya, kita mendapatkan kesunahan. Tapi kalau makan jam 11, maka kita tidak mendapatkan kesunahan sahur. Karena sahur dimulai dari pertengahan. Kira-kira jelas apa tidak? Ini masalah waktu sahur. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya di situ kalau sahur mau jam 1, mau jam 2, mau jam 3. Jadi kita dapat kesunahan dan mendapatkan keutamaannya lagi manakala kita mendekati subuh. Kenapa? Karena hadisnya itu mengakhirkan sahur. Berarti kan sudah menghujung subuh. Hadirin yang berbahagia, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini dikatakan kata baginda Rasul, ista'inu bi aklis sahar ala syamin nahar. Mintalah pertolongan dengan makan sahur. Kenapa ala syamin nahar? Karena kita puasa siang hari. Maka yang namanya sahur itu adalah artinya secara bahasa akhirul lail. Terakhirnya malam, berarti penghujung malam. Sahur itu secara bahasa. Makanya minta pertolonganlah kalian dengan makan sahur. Kenapa? Supaya puasanya kuat. Nah, kata Rasul, termasuk wa biqailulatin nahar ala qiyamil lail, dan tidur siang. Tidur siang yang dianjurkan kata Rasul itu sebenarnya jam 11-an. Antara jam 11 sampai jam 1. Nah, cuman kalau kita kan alhamdulillah alhamdulillah ya. Dari pagi sampai pagi. Maghrib. Ya, subuh, salat, terus bangun duha, ya, tidur, bangun duha, 2 sholat. Tidur lagi, bangun johor, sholat, tidur lagi, bangun asar, terus sholat, tidur lagi, terus bangun maghrib, terus sholat, buka tuh, buka apa dong? Buka tidur terus. Jadi jaraknya itu. Tujuannya apa? Ala qiyamil lail, supaya tengah malam bisa qiyamul. Nah, itu di antara keberkahannya itu, ya. Jadi sahur itu untuk menguatkan badan. Sebab kalau misalnya sahur jam 1, jam subuh puasa jam 6 itu perut dan teriak. Perut lapar. Enggak, kata perut bukan lapar, sahur gitu. Jam 6 sahur. Nah, itu dia. Kemudian yang selanjutnya sahur itu kita baca hadis Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maslu ma baina syamina wa syami ahlil kitabi al-sahar. Yang membedakan antara puasa kita dengan ahlul kitab itu
sahur. Mereka nggak sahur, kita sahur. Yang membedakan. Jadi kalau kita ada sahur, mereka tidak ada. Kayak itulah diantara keberkahan sahur. Nah, hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sahur makanya. Lalu bagaimana? Lihat sahurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Thabit itu sahur bersama. Rasul dan Zaid bin Thabit sahur bersama. Kemudian farago min sahrihima, min sahurihima. Selesai makan sahur, Zaid dan Rasul itu selesai. Kemudian qama Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sholat. Rasulullah sholat subuh. Habis makan sahur, kemudian setelah beberapa jam kemudian sholat subuh. Akhirnya fasalla kuna li Anas kam kana baina farabihima. Tadi tanya Rasulullah SAW habis makan sahur, kemudian jeda sholat subuh, itu kira-kira masa lamanya bagaimana? Maka dijawab, yakni qadru ma yaqra'u rajul 50 ayat. Yakni kira-kira seseorang membaca 50 ayat. Ya sudah berapa ayat? 83 kebanyakannya. Yang 50 ayat. Kira-kira itu berapa menit di menit itu? 15 menit. Apa kelamaan itu? Ya, kurang lebih. Biasanya kan kalau baca sendiri mah trek aja. 5 menit. Nah segitulah jeda antara selesai makan sahur Rasulullah dan Zaid ke sholat subuh. Makanya ada kita itu imsak. Imsak itu menahan. Udah nggak makan, nggak minum lagi. Kenapa? Karena khawatir subuh. Nah, maka dalam hal ini, walaupun imsak itu apabila belum subuh masih boleh makan minum. Tapi karena sulit menentukan masuk waktu subuh, maka disitulah kita adanya imsak, ada rem lah. Kalau tadi rem 14, akhirnya fotonya udah subuh, udah lewat subuh. Nah, hadirin yang berbahagia, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakiru bil iftari wa akhirus sahura. Segerakanlah membatalkan puasa dan mengakhirkanlah sahur. Makanya di situ yang mendapat yang paling utama adalah ketika mau mendekati. Jadi ketika buka puasa disunahkan takjil, batalin dulu, segerakan. Nah kalau sahur diakhirkan. Gitu. Makanya ketika bisa mau muazan, jangan aja dulu, ambil kesunahan. Apa? Batalin dulu. Ya kalau mau ikut Nabi, ya misalnya 30 malam, ya kalau nggak ada, ya manis-manisan lah. Kalau kita kan mengikuti Nabi 3 serba 3. Kurma 3, tahu 3, lontong 3. Ya. Iya. Kolak 3. Mabok. Ya kan? Es 3 gelas. Enggak sholat maghrib. Ini kagak saya lagi. Nah, kita itu ya seperti itu. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam sahur itu ada keberkahan. Ya. Kemudian diantaranya lagi dalam hadis Rasul, salah satu la yuhasabu alaikal abd. Ada 3 hal, 3 makanan di mana seorang hamba tidak akan dihisab. Pertama, aklamus sahur, makan sahur. Wa ma aftar alaih, dan makanan yang dibuka terus
buka puasa, makanan buka puasa. Wa aklu ma'al ikhwan, makan bersama saudara-saudara, bagi-bagi makan bersama. Nah itu ya akan tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan ya. Hadirin yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan? Kalau bangun kesiangan terus sahur, tahu-tahu subuh gimana Pak Ustaz? Bangun kesiangan. Bangun sahur kesiangan, pas lagi makan azan subuh gimana Pak Ustaz? Pas bangun azan subuh. Enggak, pas sahur. Pas sahur. Makan sahur. Iya, pas makan sahur. Siangan. Siangan ya. Pas lagi siangan subuh. Enggak pas Iya, lagi pas lagi makan. makan. Sahur, Lagi makan. subuh. Iya lagi makan subuh. Terus gimana tuh puasa? Dibatalin apa diterusin puasa? Oh gitu. Kamu kok. Makan aja. Terusin batu piring. Nah disinilah penting kita ngaji ya. Diteruskan. Ya. Dapat yang kuat mengatakan bahwa di ketika Allahu Akbar sudah masuk waktu puasa, bukan waktu makan lagi. Makanya disitulah ketika ada imsak dalam rangka supaya kita kan sulit pas melakukan itu. Makanya kita imsak itu menahan diri dari makan. Bagaimana ketika subuh Allahu Akbar masih makan ya, padahal masuk waktu Puasa. nah, dapat kuat mengatakan maka tidak sah. Tapi di situ ya, contoh misalnya kesiangan orang terus nggak tahu dia makan aja iya contohnya Pak Haji lewat Pak Haji mau ke masjid, apaan ke masjid? Baru pulang dari masjid. Emang udah subuh 5:30 bro. Terus ngopi aja Pak. Bagaimana? Berhenti makan minum. Imsak. Terus tidak makan minum sampai maghrib. Tapi selesai Ramadan wajib mengkodok. Dapat pahala imsak dan punya kewajiban untuk mengkodok puasa. Yang kita khawatirkan, adik, gara-gara kesiangan kita makan, tahu-tahu di waktu subuh, waktu masuk puasa. Lagi maaf Pak, suami istri lagi bersetubuh, pas nanggung. Kira-kira dilanjut apa udah? Tanggung. Ya jadi seperti itu. Ya. Lanjut aja dah, lanjut. Lanjut. Lanjut sampai apa? Baik. Hebat. Lanjut. Masalah dari masalah imsak aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bilang mengatakan bahwa waktu imsak itu tidak boleh makan, ya kan? Karena tadi Pak Ustaz bilang diharuskan masih bisa makan ketika belum waktu subuh. Nah itu aja pertanyaan saya Pak Ustaz. Jadi waktu imsak belum masuk subuh. Tapi batas akhir ini adalah ketika Allahu Akbar itu sudah harus penuh total. Makanya karena sulit sekali kita untuk pas betul menentukan waktu subuh itu, makanya adanya imsak. Seperti itu. Imsak itu menahan diri. Imsak ini pula yang ada dalam keadaan beberapa orang tertentu. Pertama, orang yang lupa niat, malam nggak niat, ternyata dia harus puasa di besok. Puasa tanpa niat maka tidak sah puasanya. Tapi dia tidak boleh makan minum
dan lain sebagainya yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib, tapi wajib imsak, tapi nanti setelah Ramadan selesai wajib mengkodok. Satu. Yang kedua, orang yang sahur kesiangan tadi. Yang ketiga, orang yang buka puasa ternyata belum waktunya, menduga sudah buka, kayaknya udah makan. Dia makan, dia minum, setel dia pasti setel, masih kultum. Maghrib 3 menit lagi, kultum. Berarti kan kultum belum maghrib, menghantarkan buka puasa namanya gitu. Nama bukan menghantar buka puasa. Lalu bagaimana? Udah imsak, taruh makanan, minuman, berhenti sampai maghrib, baru selesai Ramadan wajib mengkodok. Nah, jadi antaranya seperti itu yang wajib imsak. Terus lagi begini, misalnya imsak itu orang yang imsak dapat pahala imsak. Nah, seumpama terkecuali wanita haid ada kewajiban imsak. Kalau kita nih, misalnya kita taruhlah nggak kuat puasa, akhirnya jam 1 siang kita harus makan minum karena keperluan tubuh, kita makan minum. Selesai dan itu keperluan kita, itu ada wajib imsak. Asal nggak kuat lagi makan minum, baru setelah itu buat imsak lagi. Nah, jadi orang yang batal puasa bukan berarti bebas. Ini kan orang udah batal puasa, bebas aja buat sampai nggak begitu. Iya, bisa. Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali baru sampai sini aja dulu sahur. Mudah-mudahan nanti pada pertemuan yang akan datang kita bisa membahas kembali. Baik, saya mohon maaf kalau diri terlebih dahulu. Saya ini yang baca adalah Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdik. Wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin pada keadaan yang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Telah sama-sama tadi kita dengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita, dan mudah-mudahan menjelang kita menghadapi ibadah bulan suci Ramadan, kita senantiasa Allah berikan kesehatan lahir dan batin, dan apa yang disampaikan oleh guru kita menjadikan perbendaharaan kita untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan.